Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian tafsir Ibnu Katsir ini dengan memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita di majlis ilmu, majlis yang mulia ini, majlis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai raudhah min riyadil jannah, majlisnya orang-orang yang soleh. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-93 ya. Betul ya. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Udah ketemu ya? Ya, kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ya ilayya. Kita lanjutkan. Au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'. ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون بما كنتم تقولون على الله غير الحق hak qalqalah. Saya ulangi. Bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haqq. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع
بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. Laqad taqatta'a, tidak laqad, tidak dikolkolahkan karena dal dan ta memiliki sifat huruf yang sama-sama berada di ujung lidah, dal, ta, sehingga dal di sini tidak dikolkolahkan, tidak laqad tapi laqad taqatta'a. Taz'umun, zai, saya ulangi lagi, laqad taqatta'a بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba, ila akhir ayat. Setelah kita baca ayat ini, yang mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dari bacaan kita. Karena kata Rasulullah SAW, man qara'al Qur'an likulli harfin hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Quran, maka bagi setiap satu huruf satu kebajikan. Wa fi kulli hasanatin ashrun, dan pada setiap satu kebaikan 10 pahala. Jadi kita mendapatkan satu huruf 10 pahala. Ini berapa huruf nih? Udah ada yang hitung belum? Berarti banyak deh udah Ustaz, nggak pakai dihitung lagi. Wallahu alam, hanya Allah SWT yang tahu berapa huruf. Yang kedua, kita berada di masjid. Dan kita berada di masjid, maka ketika kita membaca Al-Quran, kemudian kita belajar, makanya sengaja saya bapak-bapak mengikuti bacaan saya agar kita bisa mengamalkan hadis Nabi, di mana kata Rasulullah SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatslunal kitab wa yatadarasunahu. Tidaklah satu kaum, sekelompok orang, mereka berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mau ngapain dia berkumpul di rumah Allah SWT di masjid? Yatslunal kitab. Mereka membaca Alkitab, Al-Quran. Wa yatadarasunahu, dan mereka juga mempelajari Al-Quran. Illa haffathumul malaikah. Kecuali saat itu malaikat mengelilingi mereka. Ya, jadi malaikat mengelilingi apa? Kita. Jadi berbeda dengan orang yang tidak baca. Kenapa? Karena hadisnya yatlunal kitab. Malaikat mengelilingi mereka, illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ketenangan kepada kita. Wa dzakarallahu man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala dengan bangganya menceritakan kepada malaikat di langit terhadap hamba-hambanya yang membaca Al-Qur'an dan mempelajari Al-Qur'an di masjid. Jamaah sekalian, wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Dan siapakah azlamu yang lebih zalim mimman iftara, dari orang yang mengada-ngada 'alallahi, atas nama Allah, kadziban, tapi dia berbohong. Jadi maksudnya apa? Orang yang paling zalim adalah mereka yang mengada-ngada atas nama Allah Subhanahu wa taala, tapi dia berbohong. Oh, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Quran, ini kalamullah, padahal bukan. Ini kan kata Allah SWT. Dia mengada-ngada, padahal apa? Bukan Al-Quran yang disampaikan, atau bukan pendapat yang disampaikan oleh Allah SWT. Hanya pendapat pribadi atau pendapat orang yang dianggap apa? Masyayikh. Ya. Maka dia berbohong. Au qala uhiya ilayya, atau dia mengatakan diwahyukan kepadaku. Walam yuha ilaihi syai'un,
padahal tidak diwahyukan kepadanya sedikit pun. Oh, saya dapat wahyu nih. Padahal enggak apa? Enggak dapat wahyu. Wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah. Orang yang paling zalim adalah orang yang juga mengatakan akan saya turunkan seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, saya juga bisa bikin kayak Al-Qur'an. Itu orang yang paling zalim. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walau tara idz zalimun, dan kalaulah kamu melihat idz zalimun, ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut. Orang-orang zalim itu berada dalam kesulitan kematian. Ya. Dalam dahsyatnya sebuah kematian yang namanya sakratul maut. Sakratir. Ya. Wal malaikatu basitu aidihim. Sedangkan para malaikat mereka memukul tangan mereka. Ya. Gergetan kepada apa? Orang zalim. Oleh karena itulah kata Allah SWT, akhriju anfusakum. Keluarkan diri kalian. Keluarlah diri kalian. Al-yawma tujzauna adzabal hun. Pada hari inilah kalian dibalas adzabal hun, dengan siksa yang sangat hina. Adzabal hun itu apa? Siksa yang sangat hina. Bima kuntum taquluna 'ala Allah. Dengan sebab apa yang kalian ucapkan atas nama Allah ghairal haq, tapi tidak benar. Mengucapkan atas nama Allah tapi yang diucapkan tidak benar. Atau ayat Al-Qur'an ini benar tapi salah di dalam menjelaskannya, menafsirkannya. Kan banyak sekarang ini orang pakai tafsir jalan lain. Bukan jalan lain, tapi apa? Jalan lain gitu. Pakai tafsir hanya sebatas otak dia. Ya. Ini namanya tafsir apa? Jalan lain, bukan jalan lain. Ya. Maka nggak boleh. Makanya para ulama mereka membuat buku tafsir seperti Ibnu Katsir, At-Tabari, Ar-Razi dalam rangka untuk memberikan penjelasan kepada manusia. Ya. Karena kita tidak boleh menafsirkan Al-Quran sembarangan. Karena kata Rasulullah SAW, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba fa akhta'a fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan, menjelaskan Al-Qur'an dengan ra'yunnya, dengan akalnya saja, fa asaba, kebetulan benar. Menafsirkannya apa? Tafsirnya kebetulan benar, tahu enggak? Atau kebenaran betul? Yang betul yang mana nih? Dia menafsirkannya kebetulan benar atau kebenaran betul gitu ya. Fa'akhto'ah, kata Rasulullah, dia udah salah menafsirkan. Fal yatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaknya orang tersebut sia-sia tempatnya di api neraka. Itu untuk Rasulullah, untuk Allah SWT. Tapi untuk Rasulullah SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong atas namaku, kadzaba alayya muta'ammidan. Barang siapa yang berbohong atas namaku, oh ini hadis Rasul, ini ucapan Rasul, padahal bukan. Dia berdosa. Falyatabawwa muta'ammidan, dengan sengaja, nggak pakai ilmu. Falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati. Maka hendaknya orang tersebut sia-sia nanti tempatnya, siap-siap tempatnya nanti apa? Di api neraka. Makanya tidak boleh sembarangan kita untuk menjelaskan Al-Quran dengan kehendak kita. Jadi ulama-ulama tafsir ini sudah mengarahkan kita, memberikan bimbingan kita. Bagaimana tafsir Ibnu Katsir, bagaimana tafsir At-Tabari, tafsir Al-Baghawi, dan lagi tafsir Ar-Razi yang menjelaskan bagaimana mereka mengutip pendapat-pendapat ulama para sahabat yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran. Kenapa? Karena sahabat orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Para sahabat itu orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Sehingga kata apa? Ibnu Mas'ud, saya tahu di mana Al-Quran itu diturunkan dan kepada siapa. Kata Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengalami turunnya Al-Quran. Sehingga mereka apa?
tahu bagaimana apa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah SWT untuk siapa dan bagaimana penjelasannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, Ibnu Katsir yang menjelaskan siapakah orang yang lebih zalim dari orang yang mengada-ngada atas nama Allah. Artinya tidak ada orang yang paling zalim kecuali dia yang berdusta atas nama Allah. Mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kan firman Allah. Ini kan apa? Kalamullah gitu ya. Ini kan Al-Qur'an ya. Itu namanya apa? Padahal bukan. Kemudian faja'ala lahu syuraka. Kemudian orang tersebut menjadikan Allah ada sekutunya. Ada tandingannya. Awwalat atau Allah Subhanahu wa taala ada apa? Anaknya. Awidda'a atau dia mengaku bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutusnya kepada manusia. Dia mengaku sebagai seorang nabi. Saya mengaku sebagai seorang rasul yang saya pernah dapat wahyu. Atau dia nggak ngaku sebagai nabi atau rasul, cuman dia mengatakan semalam saya dapat wahyu nih. Semalam saya dapat wahyu nih, padahal nggak, bohong gitu ya. Walaupun dia nggak ngaku sebagai nabi atau apa rasul, cuman dia ngaku sebagai dia mengaku bahwa dia dapat apa? Wahyu dari Allah. Kenapa? Karena yang bisa mendapatkan wahyu dari Allah SWT apa? Nabi dan rasul. Maka itu nggak boleh. Padahal dia tidak apa? Mendapatkan wahyu. Oleh karena itulah Allah SWT mengatakan au qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un, atau dia mengatakan diwahyukan kepadaku, aku mendapatkan wahyu, wa lam yuha ilaihi syai'un. Padahal dia tidak mendapatkan wahyu sedikit pun juga. Makanya ayat ini sebetulnya kata Ibnu Katsir nazalat fi Musailamah al-Kadzab. Ayat ini awalnya turun kepada Musailamah al-Kadzab. Seorang yang hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai seorang nabi. Jadi dia apa? Saingannya nabi kita Nabi Muhammad SAW mengaku sebagai nabi. Padahal dia tidak apa? Bukan seorang nabi, dia tidak mendapatkan wahyu. Makanya disebut apa? Kadzab. Kenapa kadzab? Berbohong. Kadzab itu artinya apa? Kalau kadzib orang yang bohong. Kadzib orang yang bohong, tapi kadzab tukang bohong. Beda tuh. Kadzib dari kata kadzaba yakdzibu kadziban. Orang yang bohong. Tapi kalau ditambahin dengan tasydid siddah kadzaba, berbohong itu berkali-kali. Makanya apa? Kadzab orang yang tukang bohong. Kenapa disebut tukang bohong kalau bahasa kita? Karena yang menjadi tukang apa? Emang jadi kerjaan, namanya ketukang. Tukang sayur, kerjaannya apa? Jual sayur, kan gitu. Kalau tukang berbohong, kerjaannya apa? Berbohong, nggak itu. Makanya apa? Kadzab, ini bahasa saya. Kemudian waman qala saunzilu mithla ma anzalallah. Dan juga yang paling zalim adalah orang yang mengatakan saya akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Artinya apa? Dia mengaku bisa membuat seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Qur'an. Dia mengaku apa? Bisa. Sama, saya juga bisa katanya. Sebagaimana Musailamah juga begitu kan? Ketika Al-Qur'an turun, kata Musailamah, saya juga bisa seperti apa? Apa yang diturunkan Al-Qur'an. Dia bikin surat Al-Fil dibikin. Jamaah sekalian, wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat kami, kata Allah SWT, apabila dibacakan Al-Quran, ayat-ayat kami di hadapan mereka, qalu, apa kata mereka? Qad sami'na. Itu sih kami udah dengar yang kayak gitu. Kami siapa? Udah dengar. Law nasha'u laqulna mithla hadza. Kalau kami kehendak, kami bisa juga bikin yang seperti itu gitu. Jadi ketika dibacakan Al-Quran dia ngomong, anu udah tahu. Nah, makanya kita kalau ada orang mau menyampaikan Al-Quran jangan anu juga udah tahu. Jangan, walaupun udah tahu. Ada orang menyampaikan hadis, anu juga udah tahu. Kenapa? Karena ketika kita mendengarkan baca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Dengerin aja udah. Jangan pakai dikritisi. Jangan pakai apa? Di debat.
Anda juga udah tahu bukan Quran. Anda juga bisa kalau udah Anda juga bisa seperti itu ya. Berarti apa? Dia ingin menyamakan Al-Quran apa yang disampaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam kepada mereka yang berbuat zalim, ya. Walau tara idzal zalimuna fi ghamaratil maut. Kalaulah kamu melihat ketika orang-orang zalim fi ghamaratil maut, mereka berada dalam kesulitan mati. Kesulitan mati itu disebut dengan sakratul maut. Ya. Ghamaratul maut itu apa? Ghamaratil maut maksudnya apa? Sakratul maut. Ya. Disebut sakratul maut karena orang yang menghadapi kematian sangat sulit. Sangat apa? Dahsyat. Sehingga apa? Disebut dengan sakratul maut. Dan setiap orang, innal mauta lasakarat, kata Rasulullah SAW di dalam hadis, innal mauta lasakarat, sesungguhnya kematian itu semuanya ada sakratul maut. Ya. Dia menghadapi pra kematian itu disebut apa? Sakratul maut. Makanya saat itulah kita diperintahkan untuk mengajarkan dia untuk apa? Membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah, mengajarkan kita. Kemudian orang-orang zalim itu mereka dalam kesulitan sakratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat pun memukul tangan mereka, gitu. Karena saking gergatannya kepada orang zalim. Laim apa? Jadi saking gergatannya maka malaikat pun apa? Memukul mereka. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat lain, walau tara id yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Dan kalaulah kamu melihat ketika orang-orang kafir dimatikan oleh Allah SWT, maka para malaikat pun memukul muka mereka dan punggung mereka. Jadi mereka udah sulit, kemudian mereka dapat pukulan muka mereka dan apa? Punggung mereka dari malaikat. Allah SWT mengatakan, akhriju anfusakum, keluarlah oleh diri kamu. Jadi ini akhriju anfusakum itu ditujukan kepada orang kafir. Akhriju anfusakum, ai annal kafir idh tadara. Apabila orang-orang kafir mereka sedang berada dalam menghadapi sebuah kematian, hampir-hampir apa? Menghadapi sebuah kematian yang disebut apa? Ihtidarul maut, ya. Maka malaikat pun menyampaikan berita tentang azab untuk mereka. Tentang siksa, bagaimana mereka akan dibelenggu, bagaimana mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahim, akan minum yang namanya air hamim, air yang sangat panas, belum sampai ke perut mereka, mulutnya udah apa? Udah kepanasan, saking panasnya. Itu jadi ketika sudah mau mendekati mati saja dalam keadaan sakratul maut, disebutkan oleh Ibnu Katsir di sini, itu orang-orang kafir sudah diberitahukan oleh malaikat bahwa ini tempat inti di sini nih, di neraka jahim. Inti akan mendapatkan azab. Itu belum masuk neraka itu, tapi udah mendapatkan apa? Berita bahwa dia akan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah SWT mengatakan, akhriju anfusakum al-yawma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghairal haq. Pada hari inilah kamu akan dibalas. Orang kafir, pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab Allah yang sangat hina. Dengan sebab apa yang kamu ucapkan atas nama Allah tapi tidak benar. Kamu sudah berani mengucapkan atas nama Allah tapi tidak benar. Ai al-yauma tuhanuna ghayatal ihana. Pada hari ini kamu mendapatkan siksa yang sangat hina. Tidak ada kehinaan kecuali saat itu mereka apa? Mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Mereka mendustakan atas nama Allah dan mereka sombong untuk tidak mengikuti ayat Al-Qur'an. Dan mereka tidak tunduk kepada para rasul. Mereka apa? Tidak mau mengikuti dan tidak mau tunduk kepada para rasul. Jadi Al-Quran disampaikan, tapi mereka tidak mau mengikuti Al-Quran. Bahkan mereka bantah.
Bahkan mereka berani mengkritisi ayat Al-Quran. Kan sekarang banyak orang yang berani mengkritisi Al-Quran. Seakan-akan dia lebih hebat dari Al-Quran. Wah, ini Al-Quran perlu direvisi nih. Tentang ayat-ayat waris. Kan ada orang mau berani tuh. Masa Al-Quran menjelaskan laki dan perempuan sama dapat waris? Berarti nggak adil dong. Nah ini nggak adil. Jadi udah mengatakan berarti nggak adil dong Al-Quran. Berarti dia sudah mengatakan Allah SWT apa? Tidak adil. Kenapa? Karena yang membagi tentang waris dalam Al-Quran siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dia mengatakan kan sekarang ini laki dan perempuan sama. Siapa bilang laki dan perempuan sama? Laki itu kepala keluarga. Jadi berbeda. Sehingga dapat warisannya pun apa? Berbeda. Makanya Al-Quran tentang waris itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala yang membagi. Apakah dia mendapat an-nisfu separuh atau ar-rubu, as-sumun 1/8, rubu 1/4 atau sulus 2/3, sepertiga, sulusani 2/3, itu Allah SWT langsung. Jadi kalau Allah SWT saja Pak yang menyampaikannya lalu dia berani untuk apa? Dikritisi, digugat, apalagi yang menyampaikannya manusia. Makanya apa? Nggak boleh kita ketika disampaikan Al-Quran kita apa? Berani untuk mendebat. Itu kan Quran. Kan orang begitu kadang. Udah disampaikan dalil Al-Quran, udah disampaikan dalil hadis, itu kan Quran. Itu kan hadis. Tapi kan saya punya dalil sendiri. Wah, dalil sendiri. Seakan-akan apa? Dalil dia lebih hebat dari Quran. Kalau Al-Quran sudah berbicara, kalau hadis Rasulullah SAW sudah berbicara, udah mendingan diam. Sami'na wa ata'na. Jangan pakai di debat-debat lagi. Ini kan banyak seperti itu. Seakan-akan dia lebih hebat daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Wa man asdaqu minallahi qila. Padahal kan kita sering mengatakan fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin atau wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ucapan yang paling benar adalah Al-Quran. Dan petunjuk yang paling baik adalah petunjuk Rasulullah SAW. Tidak ada petunjuk yang apa paling baik kecuali ketika Rasulullah menunjuki umatnya itu petunjuk yang paling baik. Jamaah sekalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain juga mengatakan yusabbitullahu alladhina amanu, untuk orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an ketika dicabut ruhnya oleh malaikat, ihtidarul maut. Ketika apa? Hadirnya sebuah kematian. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Yusabbitullah, semoga Allah meneguhkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh. Apa yang disebut dengan al-qaul tsabit? Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya ketika orang mukmin dia sedang dalam ihtidarul maut, pada saat menutup kematian itu semoga Allah meneguhkan ucapannya dengan kalimat la ilaha illallah. Itu disebutkan di dalam apa? Ayat Al-Quran. Jadi qaul tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah, di dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Makanya kalimat la ilaha illallah itu kan, la ilaha illallah itu kalimat disebut dengan kalimatut tauhid atau al-kalimah al-ulya, kalimat yang tinggi, atau kalimatut tauhid, kalimat di mana di situ mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, atau al-qaulus tsabit, ucapan yang Allah Subhanahu wa taala teguhkan, al-kalimat apa? Kalimatut tauhid. La ilaha illallah. Sehingga kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah itu enggak boleh potong-potong. Tidak. Illallah enggak boleh. Harus dari awal, la ilaha illallah. Karena kita harus memenuhi rukun kalimat la ilaha illallah. Pertama, rukunnya pertama apa? La ilaha nafyu. An-nafyu. Illallah isbat. Ketika kita menafikan la ilaha, tidak ada yang berhak untuk diibadahi.
Berarti wajib bagi kita untuk mengingkari sembahan-sembahan selain Allah SWT. Wajib bagi kita untuk mengingkari, membatalkan sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian isbat, kita tetapkan siapa yang wajib kita sembah, yang kita ibadahi? Illallah, kecuali Allah. Makanya harus satu kesatuan. Apalagi tidak mau juga la ilah tanpa illallah. Jadi harus apa? La ilaha illallah. Kemudian jemaah sekalian, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dan sungguh kalian akan datang kepada kami nanti di akhirat furada, mas sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan kalian sendiri-sendiri. Kita nanti di akhirat datang ketika dipanggil oleh Allah SWT sendiri-sendiri. Nggak ada yang nuntun kita. Masing-masing. Kita di kuburan pun sendiri. Di kuburan sendiri nggak? Sendiri. Nggak ada yang apa? Nemenin kita kecuali amal kita. Jadi kamu akan datang kepada kami, kata Allah SWT, furoda, sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum awwala marrah. Sebagaimana kami ciptakan kamu juga pada pertama kali sendiri-sendiri. Wa uridu ala rabbika saffan. Mereka akan didatangkan di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah, saffan, berbaris-baris. Dengan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Ya. Kemudian kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami ciptakan kalian dari perut ibu kalian sendiri, dan nanti pun dibangkitkan dari alam kubur pun sendiri. Kita nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri dalam keadaan tidak berpakaian. Yub'atsun nasu yaumal qiyamah hufatan. Nanti manusia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat dalam keadaan tidak bersendal, naplak, nyeker. Kemudian tidak dalam keadaan tidak berpakaian, telanjang, dan dalam keadaan tidak dikhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Sebagaimana kami ciptakan kalian, lahir dari ibu kami mulai penciptaan kalian dulu dalam keadaan sendiri, di mana kita dilahirkan oleh ibu kita dalam keadaan sendiri, tidak berpakaian, tidak bersendal, dan tidak dihitan. Maka nanti dilahirkan dari perut bumi, maksudnya apa? Dibangkitkan dari perut bumi apa? Dari perut bumi pun begitu sebagaimana kita dilahirkan oleh perut ibu kita, nggak pakai pakaian, nggak pakai sendal, tidak dihitan. Ada nggak orang dilahirkan, dilahirkan langsung dibedong nih, enak nih? Ada nggak? Kan nggak kan? Pasti apa? Telanjang. Begitu juga nanti dilahirkan di perut bumi, maksudnya apa? Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dhuhurikum. Dan kalian tinggalkan apa yang telah kami berikan anugerah kepada kalian di belakang punggung kalian. Ketika kita meninggal, semua anugerah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan itu akan kita tinggalkan. Harta yang kita cari dari pagi sampai sore ditinggalkan. Jabatan yang kita pegang, jabatan yang paling tinggi setinggi-tingginya kita tinggalkan. Rumah yang paling mewah kita tinggalkan. Mobil yang berentet di depan rumah kita, punya orang kali ya. Jadi mobil yang berbaris di rumah kita, itu akan kita tinggalkan. Maka kata Rasulullah SAW, wasabata fil sahih, di mana Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, anna Rasulullah SAW bahwa Rasulullah SAW mengatakan, qala yaqulu, di mana Allah SWT berfirman. Jadi ini yang disebut dengan apa? Hadis qudsi. Rasulullah menyampaikan, kemudian Allah SWT berfirman. Apa kata Allah SWT dalam hadis qudsi? Ya bna Adam, ai anak manusia, anak Adam. Hai manusia, mali wa hallaka min malik. Harta. Apakah kamu punya harta? Hal mali wa hallaka min malik. Harta. Apakah kamu punya harta?
illa ma akalta fa'aftaita. Tidak, kecuali apa yang kalian makan kemudian habis begitu saja. Jadi artinya harta yang sesungguhnya milik kita gitu. Apa yang kita makan. Jadi harta yang sesungguhnya milik kita apa? Apa yang kita makan. Yang kita nggak makan itu bukan harta kita. Yang bisa kita cicipi ini. Makanya nanti ketika orang sudah tidak lagi bisa makan, berarti sudah selesai rezekinya. Kalau sudah rezekinya apa? Selesai berarti orang itu apa? Meninggal. Karena orang meninggal itu sudah habis rezekinya. Jadi kalau udah disuapin nggak masuk nih, udah tinggal dikit lagi. Kenapa? Karena sesungguhnya yang disebut rezeki itu, harta itu apa? Yang masuk ke mulut kita. Coba orang punya duit banyak tuh ya. Duit banyak. Dia bisa beli duren, bisa bawa beli mobil yang paling yang paling bagus Pajero dah gitu apa ya. Tapi ketika dia nggak bisa, nyopir nggak bisa, kenapa? Udah stroke. Mau makan durian nggak bisa, kenapa? Udah nggak boleh kata dokter, jangan. Ntar kolesterolnya tinggi kan gitu. Jadi banyak larangan. Jadi yang masuk cuma air putih doang, atau susu kadang-kadang, atau buah-buahan sedikit. Itulah harta. Setelah itu apa? Harta kita yang masuk ke mulut kita, jadilah dia sebuah kotoran. Jadi apa kotoran? Jadi harta itu jadi ampas sudah. Kemudian aulabista fa'ablaita. Atau apa yang kamu pakai nih, kita pakai nih. Ini lama-lama yang kita pakai jadi usang. Habis lama-lama jadi topo juga, jadi topo. Jadi lap gitu ya. Pakaian yang paling cakep lama-lama apa? Jadi topo buat lap. Yeah. Kenapa udah gak mau dipakai lagi, siapa yang mau pakai kan gitu. Itu harta. Au tasaddaqta fa abqaita, atau yang kamu sedekahkan itulah yang kekal. Atau yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Jadi yang kita makan habis jadi apa? Kotoran. Yang kita pakai nih pakaian baju lama-lama habis jadi apa? Jadi lap, jadi topo, jadi keset. Taruh diambil mari, udah jelek nggak bagus, taruh aja depan rumahnya biar apa aja. Kan gitu. Wa tasaddaqta, dan engkau sedekahkan, Pak. Itulah apa? Yang akan kekal, Pak Abu Qaita. Wa masih wadalik, adapun selain itu, fadzahib, akan meninggalkan kita harta kita. Makanan akan tinggalkan kita. Pakaian akan tinggalkan kita. Tinggal sedekah kita yang masih, yang akan mendapatkan apa? Menjadi pahala. Watarikuhu linnas, dia pun akan meninggalkan manusia. Kalau dia meninggal nih manusia, akan ditinggalkan oleh hartanya. Pas ditinggalkan oleh hartanya, dia meninggal nih harta udah jadi milik orang lain. Milik anaknya. Bisa jadi milik orang lain, bukan milik keluarganya. Kenapa? Karena udah dibagi-bagi nih. Dibagi-bagi harta nih. Ini dapat segini, ini dapat segini. Bisa lagi habis sudah. Namanya harta waris. Harta waris kan harta apa? Dadakan. Dadakan apa? Harta ketiban duren. Dia nggak ngapa-ngapain tapi dapat duit kan gitu. Lama-lama habis. Tapi yang menjadi harta milik kita adalah watasaddaqta fa abqaita. Engkau bersedekah dan itulah yang kekal harta kamu. Jadi kata Rasulullah seperti itu. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, Al Hasan Basri mengatakan, ya ibna Adam, yaumal qiyamah ka'annahu yuzbahu. Kata Al Hasan Basri, salah seorang ulama, wahai manusia, ya ibna Adam, wahai anak Adam, pada hari kiamat ka'annahu bidhibhin, seakan-akan sembelihan. Fayaqulullahu azza wa jalla, aina ma jama'ta? Fayaqulu ya rabbi jama'tuhu wa taraktuhu awfar. Jadi ini menjelaskan tentang kita mengumpulkan harta, ya. Kemudian harta yang kita kumpulkan begitu banyak, ternyata yang kita bawa cuma sedikit. Makanya kan ketika orang meninggal, diantarkan oleh pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Jadi yutba'ul mayit salasun. Jadi mayit orang yang meninggal itu diantarkan ke kuburan itu oleh tiga. Pertama apa?
hartanya. Ahluhu, keluarganya. Yang kedua, wa maluhu, hartanya. Yang ketiga, wa amaluhu, dan amalnya. Ini 3 ini akan nganterin kita. Yang 2 pulang, hartanya pulang, mobil pulang, ahluhu, keluarganya juga pulang. Pulang, istrinya, anaknya, ya. Pulang. Siapa yang mau nemenin situ terus-terusan? Kan enggak. Kesian di situ aja, pasti pulang. Istrinya, anaknya, anak laki-lakinya, anak perempuannya. Kalau dulu saya masih kecil tuh ya, jarang kalau orang perempuan itu ya ikut ke kuburan. Di daerah saya itu nggak ada yang ikut ke kuburan dulu. Kalau kira apa? Kadang ini ikut ke kuburan. Yang paling depan perempuan lagi. Di kuburan itu yang paling. Akhirnya jadi bercampur baur di situ. Maka yang terbaik kalau mau ikut jangan di depan gitu, belakang. Ini bagian perempuan, bagian laki-laki yang mengurus jenazah. Yang saya khawatir nanti perempuan juga, ibu-ibu ikut turun juga ke kubur. Ngapain? Naruh mayat situ. Jadi yang terbaik memang dia tidak mengikuti, tidak ikut. Yang ikut laki-laki saja. Jamaah sekalian, nah oleh karena itulah jamaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa wa ma nara ma'akum syufa'akum alladziina za'amtum annahum fikum syuraka. Dan apa yang kami lihat bersama kalian itu tidak akan bisa menjadi penolong. Ya. Tidak akan bisa menjadi penolong. Aina syuraka alladziina kuntum za'amtum. Di mana sekutu-sekutu yang kalian jadikan untuk bisa menolong di akhirat. Gak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Laqad taqatta'a. Sungguh telah terputus di antara kalian. Diputus. Di akhirat nanti sesembahan-sesembahan yang disembah selain Allah SWT di dunia, di akhirat tidak bisa akan menolong. Bahkan mereka akan menuntut di hadapan Allah SWT. Kenapa saya disembah? Itu sudah putus. Wa dhalla 'ankum ma kuntum taz'umun. Dan hilang apa yang kalian sangka bahwa mereka bisa menolong kalian. Nah oleh karena itulah jamaah sekalian, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila sudah ditiupkan sangkakala, fala ansaba bainakum, maka tidak ada yang bisa ansab, menisbahkan di antara mereka. Gak bisa kita mengandalkan orang di akhirat. Kita gak bisa mengandalkan orang untuk menolong kita. Yang kita bisa andalkan adalah amal soleh kita. Nah oleh karena itulah, mumpung kita hidup di dunia, mari kita memperbanyak amal soleh, agar amal yang kita lakukan nanti akan menjadi penolong kita di akhirat. Salah satu amal yang bisa menolong kita adalah membaca Al-Quran. Karena kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran yang kalian baca, ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang di hadapan hari kiamat. Pada saat dia akan datang kepada kita nanti di hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai syafi', penolong bagi orang yang membacanya. Maka janganlah kita satu hari untuk kosong dari baca Al-Quran. Jadi jangan sampai satu hari kita kosong dari baca Al-Quran. Kenapa? Karena dia akan menolong kita nanti di hari kiamat. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.